Halo netizen Indonesia yang saya lihat semakin gonjang-ganjing digiring dengan berbagai opini. Perkenalkan, nama saya Singo Ludro, saya dari Lembaga Analisis Metafisika Indonesia. Saya sebagai seorang analis dalam dunia metafisika. Hari ini saya ingin angkat bicara karena melihat, menimbang, memperhatikan carut marutnya dunia metafisika saat ini, simpang siurnya pemahaman dan juga banyaknya opini-opini yang terbentuk di publik hanya karena penggiringan-penggiringan opini pribadi dari seseorang yang dilempar ke publik sehingga menjadi opini publik tentang dunia perdukunan. Sebenarnya perdukunan itu ada jauh-jauh kala sebelum adanya bangsa-bangsa lain singgah ataupun mendatangi bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Dunia perdukunan itu sudah ada. Oleh karena itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 12 karakter dukun yang tertulis di dalam KBBI, dan setiap karakter dukun itu memiliki spesialisnya masing-masing. Baik, sedikit saya mengeneralisir satu karakter dukun yang kita kenal sebagai penyembuh alternatif ya, atau bisa dikatakan penyehat komplementer, karena sesuai dengan bahasa yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 48 tentang penyehatan komplementer. Saat ini banyak penggiringan opini-opini di publik yang mengerucut pada stigma dan paradigma terhadap profesi dukun. Orang-orang yang melakukan penggiringan opini, orang-orang yang beropini ini justru orang-orang yang tidak bergerak di dunia itu. Dia tidak mengerti keilmuan dukun baik secara ilmiah ataupun secara filsafat ataupun secara tradisional. Mereka tidak mengerti sekali. Bahkan ketika saya sambungkan dengan hasil analisa kami dari bertahun-tahun, sejak lembaga kami berdiri di tahun 2005 sampai saat ini, hasil dari analisa-analisa yang kami kumpulkan, kami mengklasifikasi dunia perdukunan, terutama ada dunia penyembuhan atau penyehatan, itu hanya menjalani atau mempraktekkan placebo. Apa itu placebo? Placebo bisa dikatakan oleh para medis sebagai, ini sebutan untuk para medis mengatakan kepada para dukun, itu pengobatan palsu atau pengobatan kosong. Ya, kenapa? Karena seharusnya yang tanpa obat kan bukan disebut pengobatan, atau bisa dikatakan penyehatan. Makanya kecerdasan pakar hukum Indonesia dan juga pakar bahasa membuat undang-undang itu dengan sebutan penyehat komplementer. Placebo itu terbagi menjadi 3. Ada awal yang namanya efek placebo. Yang kedua adalah neoplacebo dan nano placebo. Kita bahas tentang efek placebo. Akhir-akhir ini ribut di Indonesia tentang dukun yang menggunakan trik, menggunakan gimmick, menggunakan alat-alat yang dianggap itu adalah penipuan atau alat-alat sulap atau alat-alat debus. Apakah dia menipu? Itu tergantung dari riset dan analisa nanti. Kita anggap dia menipu dari unsur yang mana.
Tapi dari segi keilmuan, ilmu dukun, dia tidak menipu sebenarnya. Dia melakukan efek placebo. Efek placebo itu bisa ditimbulkan oleh satu atribut atau pakaian atau style atau gaya berpakaian seseorang untuk membangun belief system atau membangun sebuah keyakinan pada diri orang yang melihat, memandang. Alat-alat sulap dan lain sebagainya itu juga sama, membantu untuk meyakinkan atau membangun keyakinan dari orang yang menyaksikan. Efek placebo ini sangat luar biasa sebenarnya. Contohnya ketika orang itu berbaju agamis, maka dia merasa bahwa orang yang berbaju agamis ini memiliki sebuah kemampuan, maka dilengkapi dengan trik-trik atau gimmick-gimmick untuk melakukan placebo terhadap pasien atau kliennya. Itu sah, tidak ada aturan yang mengatur itu semua, dan itu sebuah keilmuan sebenarnya, tapi masyarakat Indonesia tidak mengetahui tentang itu semua. Jadi ketika hal itu muncul di publik, maka akan menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah penghakiman oleh publik bahwa itu adalah sebuah penipuan, kebohongan. Ternyata sebenarnya tidak. Banyak sekali orang-orang yang sembuh dengan efek placebo. Ini salah satu contoh. Ketika ada orang yang pergi ke sana kemari berobat medis nggak sembuh-sembuh, ternyata sakitnya itu adalah psikologinya yang sakit. Dia merasa di dalam tubuhnya itu ada jarum yang menusuk-nusuk, diobati dengan cara apapun juga tidak bisa. Tapi ketika di placebo, dilakukan sesuatu tindakan dan menampakkan seolah-olah ada jarum yang keluar dari tubuhnya dan ditunjukkan bukti jarumnya, itu sebenarnya placebo. Dia merasa sembuh. Ada lagi orang yang sudah berobat kemana-mana tidak sembuh juga, di placebo dengan kapsul kosong. Hanya dikasih kapsul kosong, disuruh nelan, dia sembuh dari apa yang diderita. Dan ini adalah teknik pengobatan yang sebenarnya tradisional, tradisi. Bangsa Barat bisa merangkum dan meneliti bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara ini dengan teknik-teknik seperti itu. Teknik itu sudah ada sejak lama di dalam bangsa ini. Placebo ini sebenarnya adalah warisan dunia. Dan itu bukan penipuan. Tetapi memang menipu pikiran orang yang sakit, ditipu supaya menjadi sehat. Memang menipu pikiran orang yang sakit, membalikkan pikiran orang yang sakit. Yang kedua adalah neoplacebo. Neoplacebo bisa dilakukan dengan doa-doa, mantra-mantra. Ini sifatnya sudah mistik. Neoplacebo ini semi mistik, placebo mistik. Biasanya dikompar atau dikombinasi dengan placebo, efek placebo dengan neoplacebo. Dibacakan doa, diberikan mantra-mantra, dijampi-jampi, dan biasanya menggunakan media, bisa media air, media bunga, dan lain sebagainya. Banyak media-media yang sifatnya mistik yang kita kenal dianggap sebuah klinik. Sebenarnya tidak, itu hal yang sangat ilmiah sekali. Kenapa menggunakan 3 macam bunga? Karena di dalam belief system bangsa Nusantara itu memiliki filosofi sendiri. Contohnya bunga kantil, bunga mawar merah, bunga kenanga. Itu memiliki filosofi sendiri yang menjadi belief system atau menjadi keyakinan turun-temurun di dalam bangsa Nusantara. Melalui media itu bisa menimbulkan sebuah kesembuhan, menimbulkan kondisi yang berbalik dari sakit menjadi sehat. Dan itu bukan penipuan, dan ini berjalan sekian kurun waktu lamanya, menjadi sebuah budaya di sini. Jadi sebenarnya perdukunan ini adalah kebudayaan.
stigma-stigma buruk yang terjadi mungkin karena kesalahan-kesalahan praktek bisa, atau penyalahgunaan dalam mempraktekkan ilmu placebo ini. Ketiga, itu bisa dikatakan nano placebo. Penyembuhan menggunakan pengasapan. Banyak secara tradisional itu penyembuhan menggunakan asap, penyembuhan menggunakan batu yang sejenis batu khusus yang dipanaskan di dalam rebusan air panas, atau dikukus, ditempelkan kepada titik-titik tertentu, mengambil hawa panas dan uap mineral dari batu tersebut, atau bisa dikatakan ceragem. Itu adalah nano placebo. Ada lagi menyembuhkan ganglion atau benjolan, tumor kecil benjolan pada tubuh manusia, hanya dengan totokan tekanan dari telur ayam. Dalam hitungan beberapa menit, benjolan itu hilang tanpa operasi. Itu bisa dikatakan nano placebo. Dengan besi yang dibakar, merah menyala, besi baja yang merah menyala, dijilat dengan lidah atau ditempelkan ke bagian-bagian tubuh tertentu yang istilahnya ujung-ujung syaraf, dan menimbulkan efek kesembuhan. Orang stroke ditempelin besi panas, tiba-tiba bisa jalan, tiba-tiba bisa menggerakkan anggota badannya yang mati. Nampak ajaib sekali. Ternyata ini adalah nano placebo. Dan banyak lagi konsep-konsep yang lain. Bahkan itu seorang profesor, ada 2 orang profesor di Indonesia ini yang mengembangkan teknik penyembuhan nano placebo. Ada Profesor Greta yang dengan brandnya Divine, salah satu guru saya juga dalam meneliti dunia metafisika di Indonesia. Ada Profesor Satiman dari Malang, juga sama dengan Profesor Greta. Beliau sering compare berdua, juga melakukan teknik penyembuhan atau penyehatan dengan nano placebo. Bisa dengan listrik bertegangan kecil, bisa dengan mineral-mineral yang tidak terlihat mata. Nampak seperti hal yang klinik, mistik. Karena ketidaktahuan masyarakat, maka dianggap itu adalah klinik atau mistik. Tidak seperti itu. Pesan saya kepada seluruh bangsa Indonesia, janganlah mudah kita itu terprovokasi, tergiring oleh opini. Kita lihat dulu sumbernya. Sesuatu yang nampak ajaib itu bukan sulap. Semua hal yang nampaknya kita anggap itu hal yang mistik, klinik, itu ilmiah. Hal yang ilmiah, kenapa mesti kita anggap itu hal yang tabu? Gali dan pelajari. Jangan terus kita menjadi bangsa yang mudah dipecah belah oleh opini. Akhir-akhir ini saya melihat, memperhatikan, hanya bermodalkan pengetahuan tentang ilmu pikiran, dan itu pun hanya sebatas pelajaran panggung, atau bisa dikatakan stage hipnosis, sudah berani menjustifikasi dunia perdukunan. Dia tidak mengerti konsep placebo. Dan semua dianggap rata, dipukul rata. Ilmu pelet tidak ada, dianggap itu adalah sugesti hipnosis. Tidak, itu mistik. Ilmu pelet itu bisa dilakukan dengan komparasi atau compare antara neoplacebo dan nanoplacebo. Ketika sudah mengarah pada mistik dengan praktek yang okultisme, maka akan muncul sebuah energi yang bisa ditransfer jarak jauh dengan konsep telepatos atau telepati. Bisa dikatakan itu ilmu pelet kalau memang itu arahnya kepada menimbulkan rasa suka, rasa simpati, rasa empati. Ini mystical. Dunia metafisika jangan dijungkir balik dengan dunia ilmu pikiran, tidak bisa. Metafisika ini dunia keilmuan yang membedah segala macam eksistensi hingga menemukan realitasnya daripada entitas-entitas yang ada. Tidak mungkin ada sebutan santet. Eksistensinya ada, realitasnya ada.
Tidak mungkin tidak ada. Itu hukum kepastian di dunia ini. Bukan hanya storyteller. Saya melihat beberapa tayangan video-video juga begitu, menganggap sebuah santet itu sama dengan placebo. Membuat pocongan kecil disimpan tempat orang, setelah itu orangnya menemukan shock, itu orang yang kena placebo. Gimiknya adalah pocongan kecil yang berisi hal-hal yang dianggap mistik, padahal itu placebo. Sedangkan sifat yang dianggap santet di dunia Nusantara ini mistik, dan itu rahasia sekali, tidak terungkap di publik sampai saat ini. Tidak mungkin orang akan mengungkap rahasia hal yang buruk seperti itu kepada khalayak umum. Logika saja kita gunakan. Kembali ke pokok bahasan kita tentang dunia perdukunan atau dunia penyihatan komplementer. Sangat luas. Jadi pelajari dunia-dunia dan praktek-praktek placebo itu. Ada klasifikasi-klasifikasi sendiri dalam menerapkan placebo efek atau efek placebo, neo placebo, ataupun nano placebo. Dunia placebo belum mengarah kepada dunia mistikal, belum mengarah pada dunia metafisika yang sesungguhnya. Itu baru tataran dasar untuk menuju pada metafisika. Jadi janganlah kita mengkerdilkan suatu hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Seorang ahli hipnosis itu hanya mengenal ilmu pikiran. Sedangkan ilmu pikiran itu jauh dari konsep-konsep placebo tadi. Placebo itu hanya ilmu yang bermain dengan benar-benar memainkan otak manusia, bukan memainkan pikiran manusia, tetapi otaknya yang dimainkan. Dengan placebo itu akan merubah struktur metabolisme tubuh manusia bisa berubah dengan placebo. Sedangkan ilmu hipnosis hanya merubah secara temporer, atau bisa dilakukan perubahan kalau itu memang dilakukan secara kontinu. Kalau tidak, ya tidak. Sistemnya temporer. Jadi ilmu pikiran, semua tidak bisa terbentuk hanya karena pikiran, tetapi metabolisme yang ada itu bisa terbentuk dan berubah bentuk itu karena hormon dan kelenjar yang terproduksi. Ini sudah mengarah pada hal mistik, atau kalau di dalam bahasa lokal itu sudah mengarah pada rasa dan perasaan, bukan lagi pikiran. Jadi tolong jangan kerdilkan bangsa Indonesia ini dengan pemahaman-pemahaman dangkal yang dianggap itu sebuah kebenaran. Itu egois namanya. Hanya mengerti sedikit, memahami air di dalam kobokan di depan matanya, dengan egonya mengatakan dia adalah samudra. Itu sungguh-sungguh sangat naif sekali. Sebagai anak muda, lebih banyak-banyaknya belajar. Saya rasa anak yang membuat kekacauan dalam dunia perdukunan, dunia media sosial saat ini, orang yang hanya ingin mencari popularitas, hanya ingin mengangkat diri, tapi mengorbankan bangsanya, menggiring opini, pembodohan publik yang dibuat. Karena apa? Karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan ilmu. Tidak pernah melakukan riset, tidak punya skala analitik dalam menganalisa segala sesuatu. Tetapi semua digeneralisir, ini semua. Oke. Saya rasa hari ini cukup dengan video ini. Pesan saya untuk netizen Indonesia, cerdas-cerdaslah menjadi manusia. Bangsa yang besar itu bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang cerdas. Bagaimana bangsa Indonesia ini akan menjadi cerdas jika bangsa Indonesia sendiri mengkerdilkan budaya leluhurnya dan tidak menggali sedalam-dalamnya apa sebenarnya di dalam itu. Justru orang-orang luar yang datang ke Nusantara ini mampu menyimpulkan, mampu membuat riset-riset, dan juga mampu memiliki skala analitik. Kenapa bangsa kita sendiri justru
membenci budaya yang adiluhung. Dukun itu budaya yang sangat adiluhung, jauh-jauh sekali sebelum ada medis. Tolong, para medis yang tidak mengerti tentang dunia perdukunan, belajarlah. Perdukunan itu ilmiah sekali, sangat-sangat ilmiah. Dalam dunia perdukunan itu bisa saya katakan neuroscience di situ digunakan. Dunia medis hanya mengandalkan logika. Sedangkan di dalam dunia perdukunan, sesuatu yang tidak logika pun di hadapan orang banyak bisa dilogikakan. Sesuatu yang tidak ilmiah bisa diilmiahkan. Seperti sekarang ini, saya bisa mengilmiahkan apa yang terjadi dari praktek-praktek perdukunan yang dianggap menipu. Ternyata itu hanya placebo. Dan placebo itu memiliki hasil, khasiat yang bisa dinikmati oleh orang-orang. Jadi, lebih baik banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencari tahu tentang apa itu semua yang menjadi polemik, bukan menggiring opini, justru memperkeruh suasana. Ingat anak-anak muda, jangan memecah belah bangsamu sendiri hanya karena kedangkalan ilmumu. Jangan merusak tatanan leluhur yang sudah ada. Saya tidak menafikan bahwa ada oknum-oknum nakal di dunia perdukunan, memang. Tapi katakan itu oknum. Bukan katakan semua dukun itu penipu. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa kita generalisir bahwa semua itu penipu. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Jika Anda punya kapasitas sebagai seorang analis, katakan hasil analisa Anda. Bukan Anda menjustifikasi orang lain, bukan Anda mengeneralisir pengetahuan dan mengkerdilkan ilmu yang sangat luas. Tidak boleh seperti itu. Itu merusak persatuan bangsa, merusak kedamaian bangsa ini, mengoyak-ngoyak rasa persaudaraan, merusak mata pencarian orang lain. Hal seperti itu sangat tidak terpuji. Sangat-sangat tidak terpuji. Oke, terima kasih umat manusia Nusantara. Semoga apa yang saya katakan ini bisa membuat Anda mengerti. Ingat, dunia perdukunan adalah dunia placebo, bukan dunia penipuan.